bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang ku cinta, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang ku cinta, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang ku cinta, nama Yesus yang indah yang ku cinta. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Bersyukur sampai pada pagi ini kita telah diberi berkat dan penyertaan oleh Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati, pikiran dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu semalam yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar kami hendak melakukan segala aktivitas pada hari ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan sebelumnya kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan di dalam kami menjalani hari-hari ini. Berkati perenungan firman kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Memuji-muji Engkau. Nats diambil dari Mazmur 84 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Helen Roseveare adalah seorang dokter misionaris di Kongo pada tahun 1960-an. Di tengah konflik sipil yang mengerikan, ia mengalami kebaikan Tuhan melalui hal yang sederhana. Suatu malam, seorang ibu meninggal saat melahirkan, meninggalkan bayi prematur yang sangat kecil. Mereka tidak memiliki inkubator atau botol air panas untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat. Seorang anak kecil di panti asuhan berdoa, "Tuhan, kirimkan botol air panas sore ini dan tolong kirimkan juga boneka untuk bayi perempuan itu." Secara logika, tidak mungkin ada paket datang ke hutan terpencil tepat waktu. Tetapi sore itu, sebuah paket dari Inggris yang dikirim 5 bulan sebelumnya tiba. Isinya, sebuah botol air panas karet. Saat Helen merogoh lebih dalam ke kotak paket itu, ia menemukan sebuah boneka. Helen menangis dan memuji-muji Tuhan. Ia menyadari bahwa 5 bulan sebelum doa itu dipanjatkan, Tuhan sudah menggerakkan seseorang di Inggris
untuk mengemas botol dan boneka tersebut. Helen memuji Tuhan karena ia telah mendengar dan peduli pada detail terkecil di dalam hidup seseorang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah yang dialami oleh Dr. Helen Roseveare merupakan mujizat indah yang Tuhan hadirkan. Dan tidak hanya satu kisah indah ini, ada banyak sekali kisah-kisah luar biasa yang telah dan serta terus Tuhan wujudkan di tengah kehidupan. Orang-orang yang pernah mengalami kasih dan kuasa Tuhan selalu mempunyai pengharapan serta kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 84 memulai dengan sebuah pengakuan, "Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Kita bisa melihat di ayat 2 dan 3. Kerinduan untuk tinggal dan mengalami Tuhan seharusnya juga menjadi kehausan orang-orang Kristiani di masa kini. Di tengah dunia yang menawarkan kenyamanan semu dan kenikmatan sesaat, umat Tuhan tidak boleh terlena serta meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, umat Tuhan dengan segenap hati dan penuh percaya mendekat kepada Tuhan di dalam pengharapan. Pemazmur memberikan kepastian bahwa orang-orang yang tinggal di rumah Tuhan dan mendapatkan kekuatannya adalah orang-orang berbahagia. Memuji-muji Tuhan adalah ekspresi orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan hari ini. Sungguh berbahagialah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa menaruh harap percaya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah hidupnya tidak diperhatikan oleh Engkau. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa memimpin dan menuntun langkah kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Sehingga hati kami boleh senantiasa dilimpahi dengan ucapan syukur. Hati yang terus memuji-muji Engkau, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Maka tidak akan pernah kami dikecewakan, tidak akan pernah kami ditinggalkan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Bapa Surgawi, biarlah setiap orang percaya adalah didapati sebagai orang-orang yang berbahagia, karena hidup selalu mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dan biarlah hati kami yang dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan yang sejati ini boleh memancarkan kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka pun juga boleh melihat kebaikan Tuhan melalui kami, dan hati mereka juga boleh dibawa datang mendekat kepadamu ya Allah, dan mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kehidupan manusia, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mempersembahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun juga yang kami pikirkan, kami rasakan, kami katakan, kami lakukan, semuanya ada di dalam tuntunan pimpinan Tuhan, dan jadikan kami berkat. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.